Judulnya Okul. Kayak nama kopi ya, kopi Okul. Tukulo. Merhaba arkadaşlar. Balik lagi bersama gue Aziz, tapi di sini gue nggak sendirian, gue bersama sahabat gue. Kenalin dulu dong. Gimana di bahasa Turki nyapa gimana? Merhaba. 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 Gue belum bisa, oke. Halo guys, gue Bonbon. Teman dari Bapak Aziz. Anjir, Bapak dong. Oke. Di sini gue sama Bonbon ini pengen nanya-nanya tentang Turki. Nah, kebetulan kan Bonbon ini teman dari kecil gitu, jadi masa sih? iya dong. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bon, yang gue pengen tanyain ke lu nih. Jadi mengenai Turki. Ya, tentang Turki. Oh ya, sebelumnya kan setahu gue kan lu emang ini ya pernah datang ke Turki juga, ya, dan buat gue pribadi memang Turki ini masih negara yang sangat awam sih. Jadi menurut gue ini menarik sih untuk ditanyakan ke gue, khususnya yang orang awam terhadap negara Turki. Mungkin pertanyaan pertama nih yang gue pengen tanyain. Langsung? Iya, langsung. Gue nggak perlu belajar dulu nih. Nggak perlu. UN aja belajar dulu nih, tiba-tiba. Langsung ada pertanyaan. Oke. Jadi mungkin kayak pertanyaan kilat. Yang pertama, apa yang ada di pikiran lu ketika gue bilang Turki? Apa yang ada di pikiran gue ketika terdengar nama negara Turki? Iya. Apa yang pertama kali terpikirkan? Kebab Turki. Kebab Turki. Karena memang di dekat rumah gue ada yang jual kebab, judulnya kebab Turki. Jadi cuma itu doang yang gue tahu tentang Turki. Tapi sebenarnya Turki itu nggak cuma kebab. Sebenarnya. Karena di Turki juga banyak kebudayaan-kebudayaannya, terus ada banyak musik-musik khas Turki gitu. Ada pasti. Kalau lu pernah lihat kayak tarian Sufi yang muter-muter itu loh. Sebentar, gue ingat-ingat mungkin gue pernah lihat di mana ya. Muter-muter. Iya. Kayaknya gue masih belum tahu. Oke, nanti gue bisa browsing. Oke. Lanjut. Nah, jadi Sufi itu ternyata asalnya dari negara Turki. Oke, tarian Sufi. Tarian Sufi. Terus juga Turki juga kan terkenal dengan sepak bolanya. Sepak bola. Oke, lumayan. Beberapa Piala Dunia gue sering lihat negara Turki turut andil di Piala Dunia sih. Ya, pernah main di Piala Dunia kan dulu. Terus juga di Turki juga ada kayak masjid yang terkenal. Pernah lihat gak sih masjid yang di Turki? Ya, gue pernah nonton di beberapa acara TV untuk menerangkan negara Turki. Memang bangunan masjidnya cukup unik dan sangat bersejarah sih. Betul ya. Dan ada juga sejarah tentang Turki yang Konstantinopel. Nah, itu sejarah umum banget kayaknya. Ya. Gue sebagai orang yang lumayan cukup suka dengan sejarah, dengar kata Konstantinopel ini kayaknya sejarahnya cukup luas sih kayaknya. Ya, benar. Kan waktu itu tahun 1453 kan ditaklukkan sama Al-Fatih dan prajurit-prajuritnya. Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi cukup luas ya. Jadi sebenarnya masih banyak banget sih, sebenarnya nggak cuma sepak bola Turki. Oh ya, ngomong sepak bola, gue tahu pemain sepak bola terkenal dari Turki. Siapa? Ini waktu gue kecil gue tahu banget namanya. Siapa? Hasan Sas. Siapa yang tahu berarti kita seumuran. Hasan Sas. Ya, lu tahu Hasan Sas? Enggak. Ada pemain Turki itu terkenal banget dulu. Oh iya, sama-sama. Hasan Sas. Hasan Sas. Bener ya Turki ya? Mana gue nggak tahu. Hasan Sas pokoknya. Namanya kayak orang. Yang gue tahu sih Hakan Syukur. Hakan Syukur ya? Hakan Syukur juga yang tahu komen di bawah, kasih tahu gue yang mana yang benar. Hakan Syukur sih yang gue tahu Hasan Bumi tetangga gue. Terus ini ada ibu kota Turki. Ibu kota Turki di mana? Oh, ini terkenal, gue harus tahu. Apa ya? ini sering banget nih gue denger. Istanbul. Bener? Salah. Nggak mungkin ibu kota Turki nggak mungkin di Turki itu yang terkenal Istanbul. Itu sudah pasti ibu kotanya Istanbul. Enggak. Sama kayak Indonesia terkenal di luar negeri apa Bali. Oke. Iya, tapi ibu kotanya bukan Bali. Ibu kota Turki itu Ankara. Ankara? Iya, Ankara. Gue baru dengar. Sejak kapan ganti? Sejak tahun berapa ya? Oh, jadi Istanbul pernah jadi ibu kota pernah? Ya, pernah jadi ibu kota. Kemudian kan setelah penaklukan Konstantinopel itu kan, nah Istanbul itu jadi ibu kota Turki lah waktu itu. Nah setelah itu tahun 1923 nih menurut
yang gua baca 1923 itu Ankara jadi ibu kota Turki. Gue yakin masih banyak yang keliru juga sampai sekarang. Ya, kayaknya rata-rata orang nganggap ibu kota Turki itu pasti Istanbul. Tahu nggak sih Turki itu ada di benua apa? Ini pertanyaan SD gue yakin. Kalau gue nggak bisa jawab, gue balik ke SD. Turki sudah pasti ada di benua Eropa dong. Ya, betul. Sebagian. Ya, sebagian. Jadi sebagian Eropa, sebagian Turki. Maksud lu sebagian Eropa, sebagian Turki? Iya. Benua Turki. Jadi negara Turki itu terbagi menjadi dua benua. Iya. Satu benua di Eropa. Iya. Satu bagian di Eropa, satu bagian lagi di Asia. Jadi terbelah jadi dua. Iya. Satu di Eropa, satu di Asia. Iya. Kalau lu tahu jembatan Bosporus, nah jembatan Bosporus itu adalah jembatan penghubung antara Eropa dan Asia di Turki. Oh, jadi terpisahkan oleh laut? Iya, terpisahkan oleh laut lah, itu ada selat kayak gitu. Wow. Jadi sebagian kecil itu cuman Eropa. Jadi paling cuman 10%-nya lah, 10% Turki atau 5%-nya Turki itu di Eropa. Selebihnya ada di Asia. Makanan khas Turki yang lu tahu? Ya tadi itu kebab dong. Itu yang paling mendunia pasti gue yakin. Betul? Ya salah satunya itu. Salah satunya, oke. Kebab. Sebenarnya kebab itu cuman dagingnya aja sih. Maksudnya? Jadi di Turki itu ada namanya Adana kebab, ada Adana kebab. Adana itu kota, nama kota. Adana kebab. Terus ada shish kebab. Nah, itu kebab itu adalah dagingnya sebetulnya. Dagingnya apa? aja. Daging sapi. Daging apa aja? Ada daging ayam, kadang daging kambing, daging sapi kayak gitu. Yang penting ketika dimakan itu disebutnya itu kebab, itu daging itu. Iya, jadi daging yang dipanggang, terus kemudian yang biasa kalau lihat di tukang-tukang gitu ya. Yang dibakar sambil diputer. Nah, itu kebab. Itu kebabnya. Oh, itu kebabnya. Iya, tapi kalau udah dijadikan kayak ditambah, kalau di bahasa Turki itu yufka, kalau mungkin di kita terkenalnya mungkin kayak kulit lumpia ya. Adonannya ya. Ya, adonannya kulitnya. Kemudian ditambah dengan sayuran. Itu jadinya bukan kebab lagi. Itu jadinya durum. Di Turki namanya itu durum. Bukan kebab. Bukan. Kalau kebab itu dagingnya aja. Iya. Wah, ini gua akan datang dengan kebab bang, salah namanya bang, bukan kebab bang, namanya durum bang. Iya, harusnya ganti gitu. Ininya namanya bukan kebab. Gua selama ini nyesal nih beli kebab ternyata durum. Oke, thank you. Kalau kebab harusnya dagingnya doang. Kebab itu dagingnya aja. Camkan ya, kalian kalau beli kebab, bang ini bukan kebab, bang ini durum. Nah, kalau sampai debat, ajak Ajis buat debat abangnya, oke? Nah, terus yang lu tahu juga nih tentang Turki itu pakai bahasa apa? Turki pakai bahasa apa dalam sehari-harinya? Ya pasti dia punya bahasa sendiri kan? Pasti punya bahasa sendiri ya kan? Tapi tahu nggak sih tentang bahasa Turki itu sendiri? Bahasa Turki mungkin masih mirip dengan bahasa Inggris kayaknya ya. Karena kan dia kan di Eropa ya. Ya menurut gua mungkin masih sebagian pasti bahasa Inggris lah ya. Mungkin bahasa Turkinya juga ada, cuma mungkin untuk mayoritas kayaknya mungkin Inggris kayaknya ya. Karena di Eropa sih, gue mikirnya karena dia Eropa, jadi mungkin untuk daily bahasanya yang digunakan itu Inggris sih kayaknya ya. Enggak. Oh bukan. Di Turki itu mereka mayoritas orang-orangnya mereka cuman pakai bahasa Turki aja. Cuma bahasa Turki aja? Iya. Ada orang yang bisa bahasa Inggris tapi itu cuman dia paling 5-10% atau 20% orang yang bisa bahasa Inggris itu fluently ya, maksudnya lancar banget bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah itu paling cuman sebagian kecil. Sebagian besar orang-orang Turki itu ya pakai bahasa Turki. Kadang nih ya ada yang nge-DM ke gue gitu ya, ada yang bilang, Kak, gue punya kenalan nih orang Turki kayak gitu. Kak, gue punya kenalan nih cowok Turki atau cewek Turki. Dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dia cuma bisa bahasa Turki. Makanya gue kalau ngobrol sama dia agak susah gitu. Gue ngejawab dia pakai bahasa Inggris tapi dia kagak ngerti. Nah itu banyak yang nge-DM ke gue kayak gitu. Jadi mereka kayak nyari-nyari di channel YouTube gitu kayak belajar bahasa Turki kayak gitu. Nah akhirnya mereka mau gak mau kan buat komunikasi sama mereka, mereka harus belajar bahasa Turki gitu. Kan kalau di kita misalnya ya
lihat ini nggak? Pernah lihat pelang-pelang rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas. Nah, dia bilang stop kayak gitu. Stop ya. Tuh S coret. Ya, S dicoret okay. atau stop doang. Stop doang. Gitu. Oh ya, tahu. Kan itu diambilnya dari bahasa Inggris kan? Betul. Kalau di Turki itu mereka pakai bahasa Turki. Gitu. Maksud gua kan kalau pelang itu kan emang udah internasional ya. Stop itu udah kayaknya udah di setiap negara pakai stop, tapi dia pakai bahasa sendiri. Pakai bahasa sendiri. Kalau orang turis datang itu nggak tahu stop, jalan aja kecelakaan tuh, Bos. Bisa jadi. Wah, ini gimana ini, Boy? Pemerintah Turki ya. Jadi emang mereka jadi benar-benar mencintai bahasa mereka kayak gitu. Sampai semua rambu lalu lintas, terus pelang-pelang di jalan itu pakai bahasa Turki ya? Iya, pakai bahasa Turki. Jadi mereka itu kayak diskon aja. Kalau di kita kan diskon terus sale kayak gitu. Betul. Itu mereka pakai bahasa Turki. Jadi mereka nggak ada kayak kata diskon kayak gitu, nggak ada. Mereka tuh kayak bahasanya ada indirim. Nah, itu indirim diskon kayak gitu. Terus kayak stop tadi dur kayak DUR. Itu mereka di sana dipasang-pasang seperti itu. Jadi hampir di sana itu lu nggak akan bisa nemuin kayak pelang-pelang atau banner-banner pakai bahasa Inggris kayak gitu. Wow, jadi kalau orang datang untuk berkunjung sekali liburan ke negara Turki agak sulit juga ya kalau nggak bawa tour guide. Ya, bener banget. Jadi bahkan mahasiswa di sana aja banyak yang side jobnya itu mereka sebagai turis. Tour guide gitu. Turis lagi sebagai tour guide gitu. Sebagai tour guide turis. Ya. Jadi misalnya ada orang Indonesia datang ke Turki, terus mahasiswa ini kayak nge-tour guide mereka gitu. Ini mau beli ini kayak tawar-menawar harga. Kalau pakai bahasa Turki mungkin bisa lebih murah kayak. Kayak kita datang ke ini ya, datang ke daerah wisata di Bandung terus kita nawar, "Mang, sebarahain, Mang." Pasti harga murah ya. Pakai bahasa pakai bahasa Sunda pasti baik. Kayaknya itu memang sudah menjadi suatu sistematik jual beli di seluruh dunia gitu ya. Kayaknya gitu ya. Kalau pakai bahasa daerah akan dikasih harga lebih murah. Oke, lu sendiri pernah nggak sih kayak belajar bahasa Turki gitu? Kan tadi lu bilang kan Turki itu kayak pakai bahasa Inggris lah, terus pakai mereka berkomunikasi pakai bahasa Inggris dan ternyata mereka lebih menggunakan bahasa Turki kayak gitu. Nah, lu pernah nggak sih kayak belajar bahasa asing gitu? Terutama nih yang kita bahas kan Turki nih. Lu pernah belajar bahasa Turki? Sejujurnya belum pernah. Mungkin karena lu punya channel YouTube untuk ngajar bahasa Turki, beberapa kali gue nonton video lu, cuma tetap nggak ngerti sih gue. Karena memang dari segi hurufnya aja udah beda, jadi gue bingung cara bacanya gitu. Oke, sekarang gue masih tantangan ke lu. Waduh. Tantangan ke lu nih. Coba baca. Challenge lah, boleh dibilang challenge. Oke. Coba baca ini nih. Ya. Ada, ini gue ngambil dari buku sih. Ada tentang part okuma di sini kayak reading lah kalau bahasa Inggris. Okuma reading. Okuma itu reading. Nah, coba baca dari paragraf pertama coba. Dari judul terus kemudian paragraf pertama. Karena lu bilang tadi ini pelafalannya sama dengan apa yang ditulis, jadi gampang banget dibacanya sih. Oke, gue baca nih ya. Ya, siap. Judulnya Okul. Kayak nama kopi ya, kopi Okul. Tukulo. Sebut merah. Anda sponsor ya Kopi Kulo. Tapi Kopi Kulo kan yang itu yang joget gini. Kopi Kulo. Papi Culo. Ya TikTok aja. Oke, gue baca nih ya. Iya. Depannya gampang. Merhaba. Nah, yang tadi sama itu merhaba. Betul ya? Benim Adim Kate. Ini kate apa ayam nih maksudnya? Benim Adim Kate. Ayam kate anjir. Bener gue baca Benim Adim Kate? Ya bener. Oke. Ntar gue kasih. Oh, ntar gue kasih ya. Oke, baca dulu ya. Ben Ispanyaliyim. Ini siapanya Ben Joshua? Saudaranya Benten. Oke. Burasi Benim Okulum. Buras lontong maksudnya? Bukan ya? Sorry, gue bukan yang masuk ngeledek ya, tapi ini kan buat gue orang awam nih, gue dapat bahasa gini, kadang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia gitu. Sorry, gue bukan yang ngeledek ya. Gue mungkin hanya sedikit melesetkan saja gitu. Burasi Benim Okulum. Benar sih, kalau di bahasa Sunda kan buras itu lontong. Iya, buras. FYI buras sama dengan lontong. Oke, lanjut. Gue lanjut ya. Okul top Hana Ede. Okul, nah ini maksudnya ada apa? Tiba-tiba ada angka nih. Okul 6 katli. Kata officer far. Officer buyuk. Jamu buyuk kopi maksudnya kan nih.
Officialnya deh masalah. Ini ada ini nggak sih kalau bahasa Turki ada kayak intonasi atau logat gitu? Ada. Ntar gue bacain. Oke, kalau ada logatnya mungkin gue beberapa kali nonton video lu gue tau logatnya. Gue akan baca dengan logat Turki. Officialnya deh masalah. Koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar, far. Susah ya, ada 3 huruf di belakang itu gimana bacanya gue susah ya. Sekreteler, office, hanya kayak Spanyol kan tiba kayak Spanyol. Oke, sampai situ ya. Sampai situ. Gimana? Pelafalan gue ada lumayan lah ya. Lumayan lah. Dia pun ngaco banget kayak gini nih. Kalau dari 1 sampai 10 mungkin 3. Anjir. Lu gak usah bilang 1 sampai 10 kejauhan, 1 sampai 5, 3 itu lumayan nih. Oke, tapi kalau untuk pelafalan merhaba itu benar. Merhaba. Okay. Nah, terus tadi Benim Adem. Itu Adim tapi tulisannya. Iya, tulisannya Adim, tapi lu bisa lihat gak di sini ada I yang pakai titik sama I gak pakai titik. Oh iya, beda ya. I gak pakai titik itu dibacanya E. Jadi Benim Adem. Oke. Kate. Kate betul Kate ya. Kate. Jadi E di Turki itu dia pakai I yang nggak pakai titik. Oke. Jadi kalau tulisannya E itu dibaca E aja. Biasa aja. Kan kalau di Indonesia misalnya mempengaruhi, kan tetap tulisannya pakai E kan. Betul. Mempengaruhi. Karena orang asing yang mempelajari bahasa Mempengaruhi mempengaruhi kayak gitu kan. Kalau di sana dibedakan dengan huruf I. Ya, I yang nggak pakai titik. Iya, cukup ya. Oke. Masuk akal. Terus band Ispanya Leyem. Oh iya Leyem. Ini siapa yang Leyem? Nggak tahu. Mungkin dia berasal dari Bandung. Mungkin ya. Gitu. Burase. Oh ya tadi lagi Burase. Gitu. Burase Benim Okul. Kalau itu benar. Benar ya. Benim Okul. Okul Top Hanede. Maksudnya ada koma dan siapa tuh? Nah, Top Hane. Jadi di bahasa Turki tuh kayak dari belakang ke depan. Maksudnya? Diartiinnya dari belakang ke depan. Jadi bukan dari depan ke belakang. Oke. Gitu. Baik. Oke. Kayak bahasa Jepang mungkin ya, kalau lu pernah belajar bahasa Jepang gitu nggak sih? Jadi dia makan, misalnya saya makan nasi, jadi nasi saya makan. Gitu. Kayak gitu maksudnya. Kalau di bahasa Turki kayak gitu sih. Oke. Nah, Top Hanede. Nah, ini ada apa? Kutip. Kutip di atas itu. Oke. Jadi kan Top Hane ini nama satu daerah. Nama kota. Nama satu daerah bukan nama kota. Top Hane itu nama daerah. Jadi D itu di. Jadi di Top Hane. Oke. Walaupun ininya Top Hane di, misalnya kalau di bahasa Indonesia kan, tapi di Top Hane gitu. Kalau bukan nama daerah dia nggak usah pakai tip. Oke. Okul. Ya. Alte Katle. Alte itu kan angka 6. Iya, Alte itu angka 6 ya. Alte itu 6. Alte 6, oke. Okul Alte Katle. Nah, lanjut ya. Oke. Di sini alt kata official var. Ya, var. Jadi bukan var tapi var. Iya. Mirip-mirip W jadinya. Dibacanya antara W dan V digabung ya. Var. Oke, baik. Official Buyuk. Titik 2 tuh maksudnya apa tuh? Agak jadi kan ini biasa. Oke. Kalau ini Sulit bedanya di mana? Agak-agak sulit sih untuk pemula. Ya biasanya susah bedain ya. Susah bedain antara U dan U. Oke. Terus official D masalar. Kalau ini benar sih tadi nggak masalah. Koltuklar. Bilgisayarlar. Oke. Dolaplar buat. Sekreterler. Oke. Office day. Artinya tahu nggak? Coba diterjemahkan dari yang tadi gue baca terjemahkan gitu. Oke. Siapa tahu lu ternyata ngajarin bahasa gue jorok kan nggak tahu ya. Nanti gue tiba-tiba ngomong gitu bahasa jorok kan. Iya benar. Citra gue rusak nanti. Benar. Artinya apa nih? Artinya merhaba itu kayak hai. Oke. Hai. Benim Adem Kate. Benim Adem Kate itu? Nah, namanya Kate. Namanya? Serius namanya Kate? Oke. Di sana keren, Kate itu keren aslinya. Iya. Keren aslinya. Kalau di Sunda kan Kate itu ayam, jenis ayam nggak sih? Ayam. Bukan di Sunda sih, emang itu jenis ayam di Indonesia. Ayam Kate. Ayam Kate. Terus Ben Ispanya Leyem. Saya orang Spanyol.
Oh, Spanyol itu Hispania Leyem. Hispania. Oh, Hispania. Nah, Leyem itu kayak saya orang. Oh. Gitu. Hispania. Kayak saya orang Spanyol. Oke, ngerti. Jadi ditambah imbuhan-imbuhan kayak Oh gitu. ya, Indonesian, terus Ya, kayak Brazilian. ya kayak gitu. Oh ya, oke. Burase di sini gitu. Burase di oke. sini. Benim okulum, sekolah saya. Oh, Gitu. oke. Okul Top Hanede. Sekolahnya di Hane deh. Top Hane. Top Hane. Iya, sekolah dia di Top Hane ya. Sekolah di Top Hane. Oke, baik. Okul Alte Katle. Nah, saya kelas 6. Ini ada angka 6-nya. Bukan. Ngomongin sekolah ada 6, saya kelas 6. Ya enggak juga, misalnya Apa nih? Okul Alte Katle itu artinya saya sekolahnya 6 lantai. Sekolahnya 6 lantai. Wow. Sekolah 6 lantai sih ya. Oh, sekolah 6 lantai. Ada aja mau 6 lantai banyak. Misalnya di sini 30 katle, 30 lantai. bukan kelas 30 kan berarti. Oh iya, benar. Oke. Alt kata officer wa. Wah, Alt itu bawah, Oke. kata di di lantai bawah. baik. Officer wa, ada kantor-kantor. Nah, ini office itu. Office ya, kantor-kantor. office. Kayaknya itu masih bersinggungan dengan bahasa Inggris ya. Iya, office. Terus officer buyuk. Buyuk itu besar. Kantornya besar. Iya, kantor-kantornya besar. Ah. Kayak gitu. Terus office lerde Masa. di kantor-kantor masa itu masa sih jadi Mas. Bener lah ini gimana? enggak lah masa itu meja. Meja. Nah, meja kemudian Koltuk lar. koltuk itu Kursi. sofa ya kursi-kursi kayak Kursi-kursi. gitu. Koltuk Iya. lar. Nah, lar itu kayak pluralnya di sana. Plural. Nah, Oke. ada di video gua sebelum ini. Oke. Terus Bilgisayar itu komputer. Bilgisayar komputer. Nah, komputer. Kemudian dolak-lar itu lemari-lemari. Oke. Var ada. Jadi Baik. di kantor-kantor ada. Jadi Iya. dari belakang dulu nih ada meja, iya. ada kursi, ada komputer, ada lemari. Lemari. Kayak gitu. Oh, oke. Sekreterler, Office T. office teh. Kira-kira apa? Sekreter apa? Rahasia. Secret. Oke. Ada kantor rahasia. Itu kantor dipakai buat rapat rahasia. Nggak tahu. Berarti dia ini sebenarnya bukan anak sekolah berarti. Apa tuh? FBI dia. FBI. Ya ini lagi ceritain kantornya. FBI nggak mungkin dong terang-terangan dibikin di numpuk kayak gitu. Apa tuh? Sekretariat office teh apa? Sekretar itu sekretaris. Oh, sekretaris. Office teh di kantor. Kantor. Oh, Kayak gitu. oke. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Oke. Untuk video kita kali ini. Dan mungkin juga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bon ya. Pasti. Buat konten-konten selanjutnya nih tentang Turki ataupun apapun itu ya yang mungkin bisa kedepannya lagi bahas yang lagi happening. Mungkin seperti itu ya. Mungkin Bisa seperti itu. tergantung gua diundangnya aja sih. Ya, tergantung diundangnya aja. Dan makasih juga udah datang ke kamar yang sempit ini. Ya, makasih juga gue udah numpang tampang di YouTube-nya Abdul Aziz Rohman ya. Ya makasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada ilmu baru lah yang teman-teman dapatkan gitu loh. Yap. Makasih banyak. Teşekkür ederim. Bisa ngomong teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Guys. Oke guys. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Üzere. Ya. Bye.